Ya, yang pertama yang saya tekankan tadi apa? Tugas apapun tadi semangatnya adalah untuk membaca literatur ya. Yang kedua, saya pengen tidak hanya sekedar membaca, tetapi antum bisa memahami betul ya apa yang terkandung itu, sehingga saya selalu yang saya tekankan itu adalah beda membaca dengan teknik resensi dengan ringkasan. Ya. Kalau resensi itu lebih kepada apa? Pemahaman komprehensif ya, terhadap buku itu ya. Misalnya kalau buku itu apa, berapa bab, itu antum tahu berapa babnya itu. Karena yang saya inginkan itu menguasai apa yang terkandung itu jangan terjebak di kejar tayang. Ya, dulu awal-awal saya menekankan di apa namanya, menekankan di apa ringkas itu ya, ya kayak orang misalnya ngambil di ringkasan itu bisa, ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah antum menguasai buku tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya biasanya setelah resensi itu dipertajam dalam bentuk presentasi. Presentasi itu lebih kepada pendalaman. Makanya kemarin kan sebenarnya UTS itu resensi sama berarti setiap itu ada 3 resensi buku, ada presentasi dalam bentuk PPT. Presentasi itu adalah penguasaan detail di masing-masing bab itu. Baru saya sambung UTS. UTS itu makanya saya tetap menggunakan take home dengan harapan nanti bisa memahami secara mendalam ya. Itu di situ. Sama juga dengan UAS ya. Kalau UTS kemen lebih pada sistem politik Indonesia ya. Kalau di UAS nanti lebih pada sistem pemerintahan Indonesia. Itu saya tekankan. Nah, tadi yang itu di sama teknik ya, metodologinya sama yaitu dengan resensi buku yaitu memahami secara komprehensif, secara menyeluruh ya aspek-aspek dari buku tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah antum memahami detailnya itu melalui bentuk presentasi, bentuk PPT yang saya nanti AS-nya akan saya perdalam lagi. Ya tadi makanya tadi ketika soal UAS tadi saya tunjukkan itu tidak model soalnya saja, tapi yang terpenting itu adalah bobot ya dari jawaban lah. Bobot jawaban itu kalau saya maksud yang bisa dipertanggungjawabkan itu yaitu merujuk dari sebuah sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah membantu ya bukunya Bintoro, bukunya Dahan ya dan sebagainya tadi itu jelas ada ya. Tapi lah nggak ada nggak apa-apa untuk merujuk buku yang lain tapi tolong itu kalau merujuk itu di halaman berapa ya. Tidak di Wikipedia atau tidak di blog ya apa blogspot apa itu atau bentuk itu yang saya maksud kurang terpercaya. Itu yang saya tekankan. Oke. Kemudian biar lebih memahami. Makanya kalau di dalam sistem politik ya, antum lebih menekankan, lebih saya tekankan ya, menguasai pertama bahwa setiap negara itu pasti memiliki sebuah sistem politik di Indonesia termasuk Indonesia. Hanya setiap era itu berbeda-beda. Pernah Indonesia menerapkan sistem parlementer, ada sistem presidensial, bahkan sekarang itu
sistem presidensial tapi dengan rasa parlementer gitu. Nanti antum coba ditangkap itu. Hanya nanti dalam konteks perbandingan politik antum akan dicoba dituntut untuk memahami tentang sistem politik yang ada di negara-negara yang lain, antara Indonesia dengan negara-negara yang lain itu. Terkait dengan apa? Soal kapasitas sistem politik, budaya politik, dan sebagainya itu. Itu yang ingin kita tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan sistem pemerintahan, itu hal yang juga penting. Ya, kalau saya membatasi ya bahwa kalau sistem politik itu berbicara semua aspek politik yang ada di suatu negara itu, ya di suatu negara itu termasuk pemerintahan. Sistem politik itu juga bicara tentang sistem pemerintahan. Secara sekilas. Tapi kalau sistem pemerintahan itu lebih bicara tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan itu lebih bicara tentang apa? Lebih kepada pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Kemudian ada lebih spesifik lagi adalah tentang bicara tentang apa? Bicara tentang eksekutif. Maka apa yang perlu kita tekankan dalam sistem pemerintahan itu, antum harus tahu tentang bagaimana terbentuknya suatu negara. Terus bentuk-bentuk negara ya. Antara yang satu dengan negara. Apa sih yang membedakan antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Brunei ya. Dari sisi kelahirannya maupun bentuk-bentuk kenegaranya. Oke. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud tentang hakikat negara. Menurut para ahli ya, itu coba digali ya. Terus antum juga harus tahu bagaimana sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia. Tentang ini. Ini kaitannya masih dalam konteks sistem pemerintahan. Kemudian yang ketiga tadi seperti yang sudah saya singgung ada pemerintahan dalam arti sempit, ada pemerintahan dalam arti luas. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Di Amerika itu ada namanya karena Amerika Serikat ya, ada serikat. Itu ada negara-negara bagian. Nah, Indonesia sebenarnya ada juga memahami serikat. Ya provinsi-provinsi itu yang disebut dengan negara bagian. Ini memang tidak se-independen yang di Amerika dengan sistem serikatnya. Kita akan menekankan negara kesatuan RI. Oke ya. Kemudian yang terpenting lagi ya, ini karena sebagai sebuah kajian ilmu pengetahuan ya, antum juga harus bisa membedakan bagaimana implementasi sistem pemerintahan Indonesia di masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, itu yang saya katakan. Ya. Ini yang sebenarnya materi inilah yang harus kita selesaikan ya pada semester ini ya. Dan mungkin dengan segala keterbatasan ya kita ya. Tapi sebenarnya keterbatasan itu bisa diatasi manakala misalnya antum aktif ya untuk memahami buku-buku yang sudah sering saya informasikan ke antum gitu. Hanya mungkin walau alam ya, apakah karena ban mata kuliah terlalu banyak ya, antum kurang mendalam itu walau nanti akan saya kira akan terlihat nanti di UTS UAS.
Kira-kira itu aja ya untuk kuliah ini. Untuk tafsir ya, karena saya anggap sudah selesai ya. Kalau nanti ini siapa ini semana ya? Ya, itu dalam apa namanya?